Hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, amin. Ya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah film di mana seorang mantan atau pensiunan pasukan khusus pemerintahan harus terganggu masa tuanya untuk menyelamatkan seorang anak perempuan dari bahaya mafia atau gangster yang meresahkan. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang gak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin jadi mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Film diawali dengan memperlihatkan pedesaan di pinggiran kota, tepatnya di perbatasan Cina dan Rusia. Di malam hari yang sangat gelap dan dingin, ditemani hujan rintik-rintik, terlihat segerombolan geng sedang membantai seseorang. Di mana semua aksinya itu terlihat oleh seorang pria paruh baya menyaksikan semua kejadian itu. Ya, kakek-kakek atau abah-abah ini bernama Ding. Keesokan harinya, polisi menangkap para geng dan menjadikan Ding sebagai saksinya. Polisi pun menanyakan pada Ding apakah orang-orang ini yang semalam melakukan tindak kekerasan yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Ding pun terlihat ragu-ragu dan tak mampu mengingat wajah-wajah para pelaku semalam. Interogasi pun dihentikan polisi dan memeriksa latar belakang Ding. Di sini mereka menemukan fakta-fakta tentang Ding. Ya, diketahui Ding adalah mantan pasukan khusus keamanan pemerintah pusat Beijing. Dia pun diketahui mengidap penyakit demensia atau semacam gangguan memori pikiran yang menyebabkan mudah lupa ingatan dan sangat kesulitan untuk berpikir. Dirasa penyakit anehnya semakin parah. Untuk mengingat apa yang dia makan tadi pagi pun dia tak mampu mengingatnya. Ding pun memutuskan memeriksanya dan berkonsultasi pada seorang ahli yang pastinya seorang dokter khusus. Sang dokter pun menyarankan Ding untuk membeli sebuah alat rekaman agar membantu mengingat di saat dia lupa. Sesampainya di rumah, Ding dikejutkan dengan kedatangan tetangganya bernama Nyonya Park, di mana dia selalu memperhatikan Ding dan menaruh hati kepada Ding. Adapun tetangganya yang lain bernama Lee, mempunyai anak gadis bernama Cherry yang sering berkunjung ke rumah Ding dengan biasa masuk lewat jendela rumah Ding. Scene selanjutnya, Lee yang wajahnya kita sudah tidak asing lagi. Namun di sini dia tidak menjadi pendekar Raja Wali karena di sini tidak ada bibilung. Mulai melakukan rutinitas malamnya, yaitu berjudi, di mana dia meminjam uang untuk modal judinya, dan sialnya dia mengalami kekalahan yang terus-menerus tanpa akhir, hingga akhirnya dia tidak sanggup membayar uang yang dia pinjam. Lee pun dibawa menghadap bos pemilik perjudian tersebut yang bernama Choi. Di sana, Choi memaksa Lee membayar semua hutang-hutangnya. Lee yang tak sanggup melunasi hutang-hutangnya, akhirnya Choi memberi keringanan dengan syarat Lee harus melakukan apa yang dia tugaskan. Ya, Choi menyuruh Lee untuk mencuri harta benda dari seorang bangsawan Rusia, di mana Choi akan mempersiapkan semuanya apabila Lee menyetujuinya. Lee pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Lee pun mulai beraksi. Di sebuah hotel megah, mewah, tidak tahu hotel bintang berapa itu, yang pastinya dia mulai mengendap-endap memasuki kamar si Sultan Rusia itu. Tak butuh lama, dia menemukan sebuah tas berwarna coklat, di mana tas itu berisi berlian, uang, dan perhiasan berharga lainnya. Dengan sigap dan cepat, Lee pun mengambilnya, tapi ya, secara tidak sengaja Lee kepergok pemilik tas itu. Dengan refleksnya dan skill lompat-melompat, Lee berhasil lolos dari orang-orang yang berusaha menangkapnya. Di dalam mobil, anak buah dari Choi memberitahukan bahwa barang curian yang didapat Lee itu tidak akan cukup untuk lunasi hutang-hutangnya pada bosnya. Lee yang emosi mendengar itu, dengan tendangan mautnya, anak buah Choi pun terlempar tersungkur keluar dari mobil.
Di sisi lain, sang Sultan Rusia merasa dipermalukan kecolongan kecurian di kandangnya sendiri. Dia pun mengutus beberapa pembunuh bayaran yang terlatih untuk balas dendam sekaligus merebut tas yang hilang raib dicuri Li. Anak buah Choi yang terlempar tadi menghubungi Choi dan menjelaskan apa yang terjadi menimpanya. Choi pun marah dan murka pada Li. Tanpa lama dia pun menyuruh anak buahnya untuk menculik anaknya Li yang bernama Cherry. Malam pun tiba di mana anak buah Choi menemukan Cherry yang sedang berada di rumah Ding. Kedua anak buah Choi pun menangkap Cherry, namun ketika hendak membawanya dengan santainya Ding menghajar kedua anak buah Choi hingga mereka terlunta-lunta, terbirit-birit kabur melarikan diri. Setiba di markas Choi, anak buahnya memberitahukan semua yang terjadi di rumah Ding. Choi pun marah, muak, mana mungkin kalian berdua bisa dikalahkan oleh si tua bangka itu. Choi pun memerintahkan kedua anak buah itu untuk mengasingkan diri sementara agar tidak tertangkap oleh aparat keamanan. Hari demi hari Ding habiskan bersama Cherry hingga pada saat asiknya mereka berdua menikmati es krim. Cherry melihat ibunya yang tak mengurusnya sedang berduaan dengan lelaki atau pacar barunya. Cherry pun datang menghampirinya. Mendengar ibunya yang menjelek-jelekan ayahnya, Cherry pun memukul kekasih barunya ibunya itu. Alhasil, ibunya malu dan enggan mengakui Cherry sebagai anaknya, menilai kelakuan Cherry yang menyebalkan sama seperti ayahnya. Kini, Cherry pun tinggal bersama Ding, di mana Ding selalu mengurusnya, menganggap Cherry sebagai cucunya sendiri. Hingga di suatu malam Cherry pergi yang Ding tidak mengetahui kemana dia pergi. Tak lama kemudian datanglah Li berterima kasih kepada Ding dan memberikan beberapa uang sebagai bentuk terima kasihnya serta untuk bekal kebutuhan Cherry. Li yang tak bisa berlama-lama di sana dan harus pergi bersembunyi kembali. Namun naasnya ketika dia hendak pergi, dia sudah terkepung oleh geng dan anak buah Choi. I see her rolling up, Uber